maka jumhur para ulama telah sepakat bahwa di bulan Ramadan ini kita tidak akan bisa meraih yang namanya takwa apabila tidak ada hal yang luar biasa yang kita buat. Apabila tidak ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kita buat di bulan suci Ramadan. Karena janji Allah, la'allakum tattaqun, dalam ujung ayat itu mudah-mudahan kita bisa mencapai yang namanya itu takwa. Bagaimana cara mencapainya? Pasti bersungguh-sungguh, harus bersusah payah. Ada sesuatu yang lebih yang kita buat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Bukankah Rasul sudah berulang-ulang menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya bahwa di samping kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ada lagi kelebihan futiyas abwabal jannah, dibukakan pintu surga. Artinya apa? Peluang untuk beribadah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Ini tempatnya di bulan suci Ramadan. Kalau dalam hadis kami katakan, ya bagiyal khair halumma, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan selama ini di luar bulan Ramadan, halumma, hendaknya kalian bergembira pada saat Ramadan. Kenapa? Karena waktu yang ditunggu-tunggu untuk mengalir, untuk menghasilkan hal yang maksimal sudah ini datang bulan suci Ramadan. Inilah tempatnya. Maka siapa yang sia-siakan, dialah yang rugi. Biasanya kalau kita seorang pedagang, seorang pebisnis, pasti ingin meningkat. Tidak mungkin laba yang tahun lalu, keuntungan yang tahun lalu sama dengan tahun ini. Tidak ada yang ingin demikian seorang pedagang. Pasti ingin dia meningkat pada tahun ini dagangannya, usahanya. Dia ingin mendapatkan laba yang lebih. Maka bagaimana caranya? Pasti dia akan adakan evaluasi. Dia akan lihat di mana kekurangan-kekurangan yang tahun lalu akan diperbaiki. Modalnya ditambah, produksinya dikasih bagus, pelayanannya dikasih bagus. Pasti tujuannya apa? Agar supaya keuntungan dagangan pada tahun ini berlipat ganda. Demikian juga di urusan ibadah, urusan Ramadan. Maka kita menginginkan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana caranya? Maka jumhur ulama mengatakan harus kita bersusah payah, yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu hadis tadi, ibadah yang perlu kita tekankan di bulan Ramadan ini sebelum kita salat tarawih. Dari Ummu Habibah, hadis sahih Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isnatan asyara raka'atan buniya lahul jannah aw baitul jannah." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar di Sahih Muslim, tetapi redaksinya sedikit berbeda, yaitu man shalla asyara raka'atan, siapa yang melaksanakan salat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat, maka dia mendapatkan, dibangunkan baginya istana atau rumah di surga. Subhanallah, mudah Bapak dan Ibu. Salat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam. Ini yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan. Yang mana ini salat rawatib? Rasul menjelaskan arba'at gaflazur,
sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, berarti sudah ada. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah ba'da maghrib, berarti sudah 10. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah salat isya. Ini sunnah muakkadah, sangat dipentingkan oleh Nabi. Kalau ini kita jaga di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan, jangan tanya salat 5 waktu kita, otomatis itu pasti terjaga. Kalau 12 rakaat ini bisa kita jaga, jangan tanya 5 waktu, pasti. Karena bagi orang-orang yang masbuk, sering lambat, susah. Maka di bulan Ramadan ini harus ada sesuatu yang lebih kita buat. Minimal ini salat rawatib yang mengikuti salat wajib dikerjakan Bapak dan Ibu. Rugi kita tidak laksanakan di bulan Ramadan. Tinggi salat rawatib kelihatannya enteng, tapi tinggi sekali nilainya, kedudukannya itu tinggi dibandingkan semua salat sunat yang lain. Kalau kita lihat buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, sesudah pembahasan salat 5 waktu, maka pembahasan tentang salat kedua, salat-salat sunat, apa nomor 1? Salat rawatib ini. Bahkan witir, tahajud, tarawih itu di bawah. Ini rawatib muakkadah, sangat-sangat muakkadah, diutamakan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, dari 12 rakaat ini ada 2 rakaat yang paling tinggi lain, yaitu sebelum salat subuh. Rakaat ini qabla subuh fajar. Raka'ataini al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih bagus daripada semua dunia dan isinya. Subhanallah, bayangkan. Sehingga Nabi biasanya kalau pun ketiduran atau terlambat, tidak sempat lagi salat subuh sebelum 2 rakaat, Nabi ganti sesudah salat subuh sebelum berbicara. Nabi ganti karena pentingnya ini salat rawatib, apalagi sebelum subuh. Belum lagi zuhur, dalam hadis sahih, siapa yang menjaga salat sebelum dan sesudah zuhur, sunat rawatib, apalagi di tengah-tengah terik matahari yang panas di waktu zuhur, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Subhanallah, hanya salat rawatib. Kemudian pertanyaannya, tadi sesudah salat isya itu 2 rakaat rawatibnya, mana kira-kira yang tinggi? 2 rakaat sesudah isya atau tarawih yang akan kita laksanakan? Maka secara hukum pahalanya 2 rakaat sesudah isya itu lebih tinggi daripada tarawih yang akan kita laksanakan, walaupun 8 atau 20 rakaat. Itu lebih tinggi salat rawatib. Karena rawatib ini dia mengikuti salat wajib, sangat-sangat diutamakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tarawih, jangan sampai kita lepas di bulan suci Ramadan. Karena tarawih ini hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita bisa jaga Bapak dan Ibu. Jadi kata Rasul, setiap kita sudah disiapkan orang beriman itu lahannya surga, baru lahannya lahan kosong hitam. Bagaimana luasnya? Seluas langit dan bumi. Itu surga untuk hamba-hamba yang bertakwa sudah disiapkan. Tetapi masih lahan kosong, maka kita harus isi, kita harus bangun. Karena kalau hanya tanah kosong tidak ada manfaatnya. Maka inilah salat-salat rawatib. Setiap hari 12 rakaat, 1 bangunan surga kita dapatkan. Setiap kita bertasbih, bertahmid, 1 pohon, 1 hiasan surga kita dapatkan di lokasi yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang bertakwa dan beriman. Jadi mudah-mudahan kita bisa jaga di salat rawatib, Bapak dan Ibu sekalian.
Begitu juga tarawihnya. Jadi jangan kita hanya andalkan, harus ada ketambahan. Tarawih itu kalau bisa jangan hanya 8 atau 20 rakaat sebelum sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Hendaknya sebelum makan sahur tambah dulu sembahyangnya. Biar hanya 2 rakaat. Jadi ada peningkatan, bukan hanya 8 atau 20 setiap tahun, ada penambahan. Jadi tarawih ini 8 rakaat ini yang Nabi buat. 8 rakaat yang Rasul buat. Kemudian 20 rakaat yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kemudian 36 rakaat yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Tetapi kenyataannya mereka tidak hanya sampai di sini saja. Kenapa Nabi 8? Karena 8 rakaat Nabi 21 kali salam 2 juz, tidak mampu kita. Maka Umar bin Khattab perbanyak jumlah rakaatnya, bacaannya dikurangi dari 20 rakaat. Setelah Umar meninggal, Utsman bin Affan dia kurangi lagi bacaannya. Tapi rakaatnya ditambah jadi 36. Itulah yang dipakai oleh mazhab Imam Malik. Tapi bacaannya diperpendek. Ketika Ali bin Abi Thalib kembali jadi khalifah, dikembalikan 20 rakaat. Tetapi rakaatnya istirahatnya 4 rakaat. Tidak lagi 2 seperti di zaman Umar. 4 1 salam, 4 1 salam. Tapi bacaannya lebih pendek. Maka zaman berlalu kembali 20 rakaat dengan 22 lebih pendek lagi. Al-Haqqu Takasur ke bawah. Kita sudah bersyukur. Lebih pendek lagi. Bagaimana kalau disamakan? Tetapi Imam Syafi'i 20 rakaat dia tarawih, ketambahannya di tengah malam ditambah lagi 100 rakaat. Coba. Imam Syafi'i di kitab Al-Um itu 20 rakaat tarawihnya, tapi setelah sahur dia tambah 100 rakaat. Mampu tidak? Imam Malik 36 rakaat tarawihnya berjamaah dengan witir 339, tetapi setelah sahur dia tambah lagi 10 rakaat, jadi 46 rakaat. Ali bin Abi Thalib tarawihnya 20 rakaat, tapi ketika sahur dia tambah lagi 60, jadi 80 rakaat. Jadi tarawih yang kita laksanakan secara berjamaah 20 atau 8 rakaat di masjid ini, alhamdulillah. Tetapi harus ada peningkatan. Bapak dan Ibu, minimal di rumah nanti sebelum sahur kita tambah walaupun hanya 2 rakaat, sehingga ada kelipatan, ada perbedaan dari tahun ke tahun, lebih meningkat kita. Bagi yang sudah witir, ketika nanti sahur jangan witir lagi. Bagi yang belum witir, boleh ditutup witir nanti di akhir malam. Tidak ada masalah. Semua boleh dalam hukum syariat, karena Nabi pernah laksanakan witir sebelum tidur, pernah juga witir sesudah tidur. Demikian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai akhir Ramadan. Kita orang-orang yang sukses mendapatkan takwa. Jangan lupa salat rawatibnya yang mengikuti salat wajib dijaga, jangan diremehkan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah dan sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Adapun yang menambah sebelum asar 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, itu namanya salat mutlak, boleh. Tetapi yang 12 rakaat ini yang diutamakan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Al-afwa minkum, subhanallah wa bihamdihi.